Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reisha Jahana Feza dengan NIM C1C025164. Saya berasal dari R11 Akuntansi. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas materi tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Nah, untuk slide kedua itu ada pengertian DPP atau dasar perhitungan pajak. Kita mulai dari DPP dulu ya. DPP atau dasar perhitungan pajak adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara sederhana, rumusnya adalah tarif pajak dikalikan dengan DPP. Artinya, sebelum kita menghitung pajak, kita harus tahu dulu nilai DPP-nya. Kalau DPP-nya besar, maka pajak yang dibayar juga akan besar. Sebaliknya, kalau DPP kecil, pajaknya juga lebih kecil. Jadi, bisa dibilang, DPP ini adalah titik awal dalam perhitungan pajak. Slide ketiga itu ada DPP dalam PPh. Untuk wajib pajak dalam negeri, DPP-nya adalah penghasilan kena pajak atau PKP. PKP ini didapat dari penghasilan neto, yaitu penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya seperti gaji operasional dan lain-lain. Kemudian dikurangi lagi dengan PTKP. Jadi tidak semua penghasilan langsung dikenakan pajak, tapi sudah disesuaikan dulu. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri, DPP-nya adalah penghasilan bruto, karena mereka hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia aja, biasanya menggunakan sistem pemotongan langsung. Slide selanjutnya itu ada DPP dan PPN. Nah, kalau di pajak itu pertambahan nilai atau PPN, DPP itu lebih bervariasi tergantung transaksi. Misalnya kalau menjual barang, DPP-nya adalah harga jual. Kalau memberikan jasa, DPP-nya adalah penggantian atau biaya jasa. Kalau impor menggunakan nilai impor, kalau ekspor menggunakan nilai ekspor yang biasanya tarifnya 0%. Selain itu, ada juga kondisi tertentu di mana pemerintah menetapkan nilai lain seperti DPP. Jadi di PPN ini kita harus benar-benar melihat jenis transaksinya. Terus DPP ini juga punya beberapa fungsi penting. Pertama, untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tanpa DPP, pajak tidak bisa dihitung. Kedua, menciptakan keadilan karena pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Ketiga, mempermudah administrasi perpajakan karena ada standar perhitungan yang jelas. Dan keempat, memberikan kepastian hukum karena sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, DPP ini bukan cuma angka, tapi punya peran besar dalam sistem perpajakan. Selanjutnya kita bahas depresiasi. Depresiasi adalah proses penyusutan dari nilai aset tetap berwujud seperti kendaraan, mesin, atau peralatan selama masa manfaatnya. Dalam perpajakan, depresiasi ini tidak langsung dibebankan sekaligus, tetapi dialokasikan selama beberapa tahun sesuai dengan manfaat aset tersebut. Tujuannya supaya biaya yang diakui lebih sesuai dengan penggunaan aset itu sendiri. Dan yang penting, depresiasi ini bisa menjadi pengurangan penghasilan kena pajak. Nah, aset tetap dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan masa manfaatnya. Untuk aset selain bangunan ada 4 kelompok, yaitu 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun. Sedangkan untuk bangunan dibagi menjadi dua. Bangunan permanen dengan masa manfaat 20 tahun dan bangunan tidak permanen maksimal 10 tahun. Pengelompokan ini penting karena akan menentukan berapa tarif penyusutan yang akan digunakan. Selanjutnya, dalam depresiasi ada 2 metode yang bisa digunakan. Yang pertama, metode garis lurus, yaitu penyusutan dengan jumlah yang sama setiap tahun. Metode ini paling sederhana dan paling sering digunakan. Yang kedua, metode saldo menurun, di mana penyusutan lebih besar di awal lalu semakin kecil di tahun berikutnya. Namun, untuk aset berupa bangunan hanya boleh menggunakan metode garis lurus, sedangkan untuk aset selain bangunan boleh memilih salah satu metodenya. Kemudian kita masuk ke amortisasi. Amortisasi ini mirip dengan depresiasi, tapi digunakan untuk aset tak berwujud. Contohnya seperti hak paten, merek dagang, lisensi, dan goodwill. Karena tidak punya bentuk fisik, maka penyusutannya disebut amortisasi. Dan sama seperti depresiasi, amortisasi juga berfungsi sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Slide selanjutnya itu pengelompokan amortisasi. Harta tak berwujud juga dikelompokkan berdasarkan masa manfaatnya, yaitu 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun.
Pengelompokan ini digunakan untuk menentukan tarif amortisasi yang akan digunakan dalam perhitungan perpajakan. Nah, sebenarnya metode amortisasi itu hampir mirip dengan metode depresiasi, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Wajib pajak bisa memilih metode yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, amortisasi juga berlaku untuk biaya pendirian perusahaan dan biaya sebelum operasi seperti studi kelayakan. Tujuannya agar biaya tersebut tidak langsung dibebankan sekaligus, tapi disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh dalam beberapa periode. Jadi dapat disimpulkan bahwa DPP atau dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi merupakan bagian penting dalam perpajakan. DPP digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak, sedangkan depresiasi dan amortisasi membantu mengurangi penghasilan kena pajak melalui pembebanan biaya secara bertahap. Dengan memahami ketiga konsep ini, kita bisa melakukan perhitungan pajak dengan lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.